Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan santriwan, santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin Cilendek yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa untuk melanjutkan bait-bait alfiyah yang insya Allah 5 bait pada bab mala yang sorif. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya logot pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walisarawila sareng eta tetepikeun lapad sarawil syabahun ari nyarupian bihadzal jam'i kana ieu jama iqtada anu ngadorong itu syabah umumal man'i kana umumna dicegah tina tanwin. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang termasuk isim ghair munsorif adalah segat muntahal jumu. Segat muntahal jumu itu ada 2 wajan contoh kemarin. Wajan mafailu dan mafailu. Misbahun sama-sama yo. Misbahun. Masobihu. Masobihu. Masjidun masajidu. Dirhamun. Darohimu. Dinarun. Dananiru. Sudah. Ini segat muntal jumut di antaranya wajan mafailu dan mafailu. Di dalam bait ini walisarawilu sok. Jeung eta tetep wajan sarawilu
Sabahun. Menyerupai. Bihadal jam'i. Kepada segat muntahal jumu. Iktado. Umumal man'i. Mendorong kepada umumnya dicegah tidak memakai tanwin. Atau mendorong dijadikan isim ghair munsorif. Jadi dalam bait ini ada kalimah yang seperti segat muntahal jumu, tetapi bukan segat muntahal jumu, seperti lapad sarawilu sok. Sarawilu itu mufrad, isi mufrad, tetapi wajannya segat muntahal jumu, tetapi bukan segat muntahal jumu, disebut mulhaq segat muntahal jumu. Apa? Disebut mulhaq segat muntahal jumu, bukan segat muntahal jumu, tetapi apa? Mulhaq menyerupai kepada segat muntahal jumu. Mantasaba biqaumin bahwa minhum. Kalau umat Islam menyerupai non muslim berarti karakternya itu non muslim. Di mantasaba biqaumin bahwa minhum. Ini karena menyerupai kepada segat muntahal jumu, jadi tidak pakai tanwin. Jadi ada batibel para ulama, ada dua pendapat. Jumhurul ulama, kebanyakan ulama, bahwa sarawil itu bisa dijadikan jama segat muntahal jumu karena menyerupai kepada isim ghair munsorif di dalam wajannya. Yang kedua, ulama minoritas bahwa sarawil itu adalah tidak boleh memakai tanwin. Jadi kalau Ibnu Malik mengikuti kepada yang pendapat yang pertama bahwa sarawil itu tidak usah memakai tanwin. Jadi ada kalimah yang menyerupai kepada segat muntahal jumu. Para ulama ada dua pendapat. Ada yang menyebutkan tidak boleh memakai tanwin karena ada yang memakai tanwin dijadikan isim ghair munsorif sarawilu. Ada yang berpendapat tidak usah dijadikan segat muntahal jumu karena tidak usah dijadikan tidak boleh pakai tanwin. Ada yang bertapat di tanwinan sarawilun sok. Ada yang berpendapat sarawilun karena mufrad itu kebanyakan ulama ya. Kebanyakan ulama dibaca sarawilun aja, jangan sarawilu, karena sarawilun itu isi mufrad bukan segat muntahal jumu. Ngan wajannya jadi artinya mufrad, lapadnya jama. Jadi jama itu cuma lapadnya aja, tapi artinya mulai sarawilun artinya celana. Celana apa? Satu celana tapi sarawilun. Tapi ada sarawilun itu sarawilu. Tetapi Ibnu Malik mengikuti kepada isim ghair munsorif. Ada yang menyebutkan isim ghair munsorif, ada yang menyebutkan isim munsorif. Sarawil itu ada dua pendapat. Tetapi kebanyakan ulama bahwa sarawilun itu jangan dijadikan isim ghair munsorif karena itu bukan segat muntahal jumu, cuma menyerupai kepada segat muntahal jumu di dalam lapadnya, tapi di dalam artinya mufrad. Artinya maknanya mufrad, lapadnya jama apa? Lapadnya jama dibalik sok. Maknanya mufrad. Menyerupai kepada segat muntahal jumu. Ulama alinahu ada dua pendapat. Pertama di tanwinan. Dibaca sarawilun.
Yang kedua dijadikan isim ghair munsharif. Atau mulhak segat muntahal jumu. Sok jang. Kesimpulan dari bait yang pertama, setiap lapad yang menyerupai segat muntahal jumu tapi maknanya mufrad, maka lapad tersebut itu sama seperti segat muntahal jumu dalam arti dikategorikan kepada isim ghair munsharif, sehingga ketika jar atau khofad, tanda khopadnya itu dengan fathah, marortu bisaro wila. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa itu munsharif saja, berarti kalau dibaca munsharif berarti marortu bisaro wilin, bisaro wilin. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in summiya sareng upami dijadikeun nami naon bihi itu hadal jam'i au bima atanapi lapad lahiqo nuturkeun itu ma bihi kana hadal jam'i fal insirafu maka ari nan winan man uhu eta ari nyegah kana itu insiraf yahiqu eta ngahak itu man uhu. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalimat yang kedua, wa in summiya bihi, dan apabila segat muntahal jumu itu dijadikan nama atau dijadikan isim alam. Yang kedua, wabima lahikobi, atau kalimat yang mengikuti kepada segat muntahal jumu seperti sarawil. Fal insyarafu man'u yahiku, maka berhak dijadikan isim ghair munsharif. Maksudnya apabila ada segat muntahal jumu, misalnya masajidu, dijadikan nama orang, ada orang namanya masajidu, atau ada orang yang atau wama au bima lahikobi, atau yang mengikuti seperti sarawil teh dipakai nama jadi isim alam. Ada nama sarawil, ada nama masobi, ada nama masajid. Itu berhak untuk dijadikan isim ghair munsharif. Kalimatnya redaksinya pal insirafu manuhu yahiku, berhak dijadikan isim ghair munsharif. Apabila ada segat muntahal jumu dijadikan isim alam, maka berhak dijadikan isim ghair munsharif. Masajidu, ada orang namanya gak ada tapi ya orang masajidu. Siapa namanya masajidu, siapa namanya masobihu, tidak boleh memakai tanwin. Pal insiro, tidak boleh dibaca masajidun tapi masajidu. Jadi apabila ada isim ghair munsharif atau yang mengikuti kepada isim munsharif dijadikan nama, maka berhak
dijadikan isim ghair munsharif. Maksudnya kalau membuat nama dari segat muntahal jumu atau yang mengikuti kepada segat muntahal jumu seperti sarawil itu berhak pal insiropu man'u yahik, berhak tidak memakai tanwin. Maksudnya harus dijadikan isim ghair munsharif, tidak boleh memakai tanwin. Ya jang sok. Kesimpulan dari bait yang kedua, apabila lafadz yang berbentuk segat muntahal jumu atau mulhaq segat muntahal jumu dijadikan nama, maka lafadz-lafadz tersebut termasuk isim ghair munsharif ketika khafad tanda khafadnya dengan contoh nama seseorang tadi masajid, marortu bimasa. Ada mulhaknya kayak tadi sarawil, marortu bisaro. Kita lanjutkan kepada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal alama sareng kedah nyegah kana tanwin kana alam. Imna tegesna kedah nyegah anjeun sorofahu kana nan winan itu alam murokkaban barina anu dirangkepkeun tarkiba masjin kalawan ngarangkepkeun nyatana campur nahu ma'di kariba ari contona eta saumpama lapad ma'di kariba mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ada alamiah sok yo. Maksudnya ada alamiah beserta tarkib maji. beserta tarkib maji. Alamiah beserta tarkib maji Alamiah beserta tarkib maji harus dijadikan isim ghair munsharif. harus dijadikan isim ghair munsharif. Tidak boleh memakai tanwin. Tidak boleh memakai tanwin. Contohnya ma'di kariba Contohnya ma'di kariba atau ba'labaka. atau ba'labaka. Redaksi alfiahnya wamna dan tidak boleh sorpahu menanwinan. Maksudnya wamna sorpahu itu harus dijadikan isim ghair munsharif. Apa? Al-alama kepada alam. Alam yang apa? Murokkaban, alam murokkab. Alam murokkab atau alam tarkib maji wamna al-alama murokkaban. Maksudnya alamiah beserta tarkib maji. Alamiah beserta tarkib maji sok Alamiah beserta tarkib maji harus dijadikan isim ghair munsharif. harus dijadikan isim ghair munsharif. Contohnya ma'di kariba Contohnya ma'di kariba atau ba'labaka. atau ba'labaka. Alamiah beserta tarkib maji Alamiah beserta tarkib maji tidak boleh memakai tanwin. tidak boleh memakai tanwin. Maksudnya harus dijadikan isim ghair munsharif. Maksudnya harus dijadikan isim ghair munsharif. Contohnya ma'di kariba Contohnya ma'di kariba atau ba'labaka. atau ba'labaka. Sok jang. Kesimpulan dari bait yang ketiga, nama
Itu nama yang berbentuk tarkib majzi, maka itu termasuk isim ghair munsharif. Nah, maksud tarkib majzi itu menjadikan dua lapad jadi satu sehingga dianggap satu lapad gitu. Maka nama yang terbentuk dari tarkib majzi termasuk isim ghair munsharif, khopadnya dengan fathah. Contohnya ma'di kariba, ja'a ma'di karibu, marot ro'aitu ma'di kariba, marotu bi ma'di kariba, marotu biba labaka. Kita lanjutkan kepada bait yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadaka eta tetep sapertoskeun itu madkur alam tarkib majzi. Eta tetep sapertoskeun itu madkur alam tarkib majzi. Hawi zaide fa'lana. Hawi zaide fa'lana. Ari alam anu ngurung. Ari alam anu ngurung. Kana zaidah dua dina wazan fa'lana. Kana zaidah dua dina wazan fa'lana. Kagotofana. Ari contona eta tetep saperto lafad gotofan. Ari contona eta tetep saperto lafad gotofan. Wa kaasbihana. Wa kaasbihana. Sareng sapertos lapad asbihan. Sareng sapertos lapad asbihan. Tuh, mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kadaka eta tetep sapertos dari madkur alam tarkib majzi. Hawi zaidah fa'lana. Ari alam anu ngurung. Kana zaidah dua kana wazan fa'lana. Kagotofana. Ari contona eta tetep sapertos lapad gotofan. Wa Pak Lana mah gue pana merejang. Pak Lana pandita ispayan keduana. Ziyadah alif. Masalah yang keempat, kada hawi jaide palana. Maksudnya kalimat yang mengandung atau memakai jiada alif nun. Suka disebut di dalam ngaji jurumnya alamiah sok. Alamiah. Jiada alif nun. Jiada alif nun. Harus dijadikan isim ghair munsharif. Contohnya godpana. Contohnya godpana. Asbahana. Asbahana. Usmana. Usmana. Imrona. Imrona. Imrona, Usmana apalagi? Sulaiman. Sulaimana. Hada Sulaimanu sok. Hada Sulaimanu. Ro'aitu Sulaimana. Ro'aitu Sulaimana. Marortu bi Sulaimana. Marortu bi Sulaimana. Hada Usmanu. Hada Usmanu. Ro'aitu Usmana. Marortu bi Usmana. Marortu bi Usmana. Alamiah sok. Alamiah. Beserta jiada alif nun. Beserta jiada alif nun. Harus dijadikan isim ghair munsharif. Harus dijadikan isim ghair munsharif. Alamat hopadnya dengan patah. Marortu bi Usmana. Marortu bi Usmana. Bajang sudah yo. Kesimpulan dari bait yang keempat, nama yang ada alif nunnya itu juga sama termasuk isim ghair munsharif. Nah, tanda khofatnya dengan fathah. Contoh di sini gotofan, asbihan, itu Sulaiman.
atau Salman misalnya, Spiderman misalnya. Sama. Jadi tanda khafadnya dengan fathah, marartu bi Spidermana. Ginaon ya Spiderman. 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 Kalau nulisnya kan Spiderman ya. Masih dilanjut. Masih. Kita lanjutkan kepada bait yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kada eta tetep sapertoskeun ieu hawi zaide fa'lana mu'annatsun ari alam anu dimuannaskeun bihain ku tak taknis mutlaqon bari anu dimutlakeun wa syartu man ari sareng ari syarat nyegah tanwin kana alamu anas anu kosong tina ta kaunuhu eta kabuktosan itu al-ari irtaqo eta ngaluhuran itu al-ari diteraskeun logatna Teraskeun sok. fauqa salasi dina saluhureun tilu au kajuro atanapi sapertos lapad juro au sakoro atanapi sapertos lapad sakoro au zaidin atanapi sapertos lapad zaidin ismam roatin barina janten nami pikeun istri las madzakarin sanes janten nami pikeun pameget tuh mangga sareng Bismillahirrahmanirrahim. Kanasat biharin mutlaqatin mutlaqan badan mutlaqan wasatu manila adikarakan sangat berkatan berkanahan amalkan seperti Maksudnya bait ini kada seperti isim ghair munsharif seperti tarkib maji atau alif tanis atau yang lainnya. Mu'anasun biha, ada mu'anas alamiah beserta mu'anas. Alamiah beserta mu'anas sok. alamiah beserta muannas. Nama yang mu'anas termasuk isim ghair munsharif. Termasuk isim ghair munsharif. Alamiah beserta mu'anas Alamiah beserta muannas. terbagi dua. Terbagi dua. Pertama ada yang memakai hak tanis. Pertama ada yang memakai hak tanis. Yang kedua tidak memakai hak tanis. Yang kedua tidak memakai hak tanis.
Contohnya yang memakai hak tanis. Contohnya yang memakai hak tanis. Fatimatu. Fatimatu. Hadihi Fatimatu. Hadihi Fatimatu. Ro'aitu Fatimata. Ro'aitu Fatimata. Marortu bi Fatimata. Marartu bi Fatimata. Marortu bi Fatimata. Marartu bi Fatimata. Termasuk isim ghair munsharif. Termasuk isim ghair munsharif. Alamiah beserta mu'anas. Alamiah beserta mu'anas. Mu'anasnya memakai ta. Mu'anasnya memakai ta. Dengarkan, mu'anas yang memakai ta itu mutlakon. Artinya mutlakon bisa kalimat yang 3 hurufnya, yang 4 hurufnya, atau yang 2 hurufnya. Contoh yang 2 huruf, subah apa? Subah. Hadihi subatu. Hadihi subatu. Ro'aitu subata. Ro'aitu subata. Marortu bisubata. Marartu bi subata. Alamiah beserta mu'anas Alamiah beserta mu'anas. terbagi 2. Terbagi 2. Ada yang memakai ta, Ada yang memakai ta. ada yang tidak memakai ta. Ada yang tidak memakai ta. Yang memakai ta Yang memakai ta. tanpa syarat. Tanpa syarat. Boleh 3 hurufnya. Boleh 3 hurufnya. Contohnya Fatimata. Contohnya Fatimata. Boleh 2 hurufnya. Marortu bisubata. Boleh 2 hurufnya. Marartu bi subata. Yang kedua yang tidak memakai ta. Yang kedua yang tidak memakai ta. Yang tidak memakai ta ada syarat. Yang tidak memakai ta ada syarat. Wasartu man'il ari. Wasatu manil ari. Syarat isim ghair munsharif mu'anas yang tidak memakai ta. Syarat isim ghair munsharif muannas yang tidak memakai ta. Kaunuhu irtaqo faqo salasati. Qaulu intaqa bahwa salah sati. Hurufnya 3 atau lebih dari 3. Hurufnya 3 atau lebih dari 3. Contoh yang 3 hurufnya. Contoh yang 3 hurufnya. 1 juro. 1 juro. Juro teh urang mah jueriah merenya. 1 juro. 1 juro. 2 sakoro. 2 sakoro. Hadihi juro. Hadihi juro. Ro'aitu juro. Ro'aitu juro. Marortu bijuro. Marartu bi juro. Ja'a sakoru. Jaa sakoru. Ro'aitu sakoro. Ro'aitu sakoro. Marortu bisakoro. Marartu bi sakoro. Aujaidin ismam ro'atin. Auzaidin isam ro'atin. Atau nama lelaki Atau nama lelaki. dijadikan nama perempuan. Dijadikan nama perempuan. Aya awewe ngaranna teh si Jaed tah. Itu termasuk apa? Isim ghair munsharif. Aya perempuan nama lelaki dipakai nama perempuan. Hadihi Jaedu sok. Hadihi jaidu. Ro'aitu Jaeda. Ro'aitu jaida. Marortu bi Jaeda. Marortu bi Jaeda. Marartu bi jaida. Kalimu alamiah beserta mu'anas. Alamiah beserta muannas. Syaratnya Syaratnya kalimat hurufnya jangan kurang dari 3 kalimat hurufnya jangan kurang dari 3 atau lebih dari 3. atau lebih dari 3. Contoh yang 3 hurufnya. Contoh yang 3 hurufnya. 1 juro. 1 juro. 2 sakoro. 2 sakoro. Yang kedua nama sok. Yang kedua nama. Nama lelaki Nama lelaki.
dipakai nama perempuan. Contohnya hadihi Jaidu. Ini Neng Jaid. Ro'aitu Jaida. Marortu bi Jaida. Melewat ke Siti Jaid. Sudah Jang, sudah. Kesimpulan dari bait yang kelima dan keenam, nama yang dimuannaskan, nama muannas itu termasuk isim ghair munsharif. Baik muannasnya itu ada taknya ataupun tidak ada taknya. Contoh yang ada taknya Fatimah, marotu bi Fatimah ta. Contoh yang tidak ada taknya Zainab tadi, marotu bi Zainab ba. Itu mutlak, baik jadi nama ataupun tidak jadi nama, baik muannas maupun mudzakkar itu tetap. Kalaupun mudzakkar misalkan tapi ada taknya, Tolha, Rahmat misalkan, Aimat misalkan. Nah, itu kan ada taknya. Nah, itu termasuk isim. Nah, termasuk isim ghair munsharif. Nah, kemudian ketika nama muannas tersebut tidak memakai ta seperti Zainab tadi, itu ada syaratnya, bisa dikategorikan kepada isim ghair munsharif, ada syaratnya. Syaratnya itu harus lebih dari 3 huruf seperti Zainaba. Berapa hurufnya? Nah, 4. Berarti lebih dari 3 huruf. Nah, itu bisa dikategorikan ghair munsharif. Atau 3 hurufnya boleh juga, tapi tengahnya harus diharkati. Contoh di sini Sakor, nama neraka ya. Nah, boleh Sakor 3 hurufnya tapi tengahnya diharkati, itu juga boleh walaupun 3 hurufnya, asal tengahnya diharkati itu termasuk isim ghair munsharif. Atau 3 hurufnya tengahnya itu pakai sukun, tidak diharkati, sukun. Contoh Juro itu juga boleh dengan catatan harus ajam, harus asing gitu selain Arab. 3 hurufnya tengahnya sukun boleh asal harus ajam. Atau juga nama biasanya dipakai nama lelaki tapi malah dipakai nama perempuan. Nah, Zaidin itu juga 3 hurufnya tengahnya disukunkan, tapi karena pemindahan nama tadi biasanya dipakai nama laki-laki, sekarang dipakai nama perempuan. Nah, itu juga bisa dijadikan ghair munsharif walaupun 3 hurufnya dan tengahnya itu sukun, gak apa-apa. Cukup Jang. Cukup. Alhamdulillah untuk pembahasan 4 bait pada kesempatan 6 ini. 6 bait pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin, dipanjangkan umurnya dan ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum kita tutup, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.